kembali lagi bersama Pemuda Petani ya. Terima kasih telah menonton channel Pemuda Petani ya. Saya doakan semoga rekan-rekan sekalian diberikan kesehatan selalu dan dijauhkan dari mara bahaya ya, serta panennya melimpah ruah, amin ya. Saya akan bahas tentang 3 peran hormon pada tanaman padi ya. 3 peranan hormon itu apa saja? Ini bisa dilihat gambarnya, ada gambar padi dari prosesnya ya. Kita lihat dari yang gambar pertama, ada proses perkecambahan, ya kan, perkecambahan, terus pertumbuhan batang, ya, terus anakan produktif, terus peruntukan bunga, yang terakhir adalah pengisian bulir atau untuk pematangan buah lah kalau ya itu. Ya, 3 peranan hormon ya. Lah, hormon. 3 peranan hormon itu apa saja sih? Hormon itu apa saja sih? Ya, langsung saja simak ke hormon. Ya, lanjut. Hormon tumbuhan atau yang bisa kita sebut dengan fitohormon adalah sekumpulan senyawa organik baik yang terproduksi secara alami maupun buatan manusia ya. Aslinya ya di dalam tumbuhan sendiri itu mengandung berbagai hormon banyak ya, kayak tubuh manusia ya juga ya ada hormonnya kan. Tapi ada buatan manusia ya, kayak hormon sintetis ya kayak gitu ya. Atau bisa dikenal dengan disebut ZPT, zat pengatur tumbuh, tumbuh kembang ya, dalam kadar yang sangat sedikit maupun memberikan efek atau reaksi secara biokimia, fisiologis dan morfologis ya, kayak gitu. Biokimia itu peresapan entah mengaruhi dari peresapan nitrogen, terus kadar pupuk kayak unsur hara-hara kayak gitu ya. Kalau fisiologis itu mempengaruhi di percepatan untuk proses kayak fotosintesis, menghasilkan makanan kayak gitu ya, dipercepat. Nah, terus dan morfologisnya itu, morfologi sendiri itu mengaruhi dari tumbuh kembang, kayak cepat tinggi, kayak biasanya kalau di gibro, dikasih gibro padi ya, cepat tinggi panjang kayak gitu lah, itu fisiologisnya mohon maaf, morfologisnya itu bentuk nyatanya tambah tinggi, cabangnya banyak, nah kayak gitu, itu pengaruhnya kayak gitu ya. ZPT berfungsi untuk memengaruhi pertumbuhan, perkembangan maupun pergerakan taktis tanaman dengan cara memacu, menghambat atau mengubahnya, bener kan? Nah, yaitu ZPT bukan termasuk hara atau nutrisi, bukan loh ya, bukan unsur hara ataupun nutrisi, bukan. Tapi itu berbeda, nih perbedaan pada fungsi, bentuk maupun senyawa penyusunnya itu beda, bukan kayak unsur hara, tapi untuk memacu, perangsang kayak gitu ya. Ya, tumbuhan, ya ini bisa dijelaskan, tumbuhan mampu memproduksi ZPT sendiri endogen untuk memengaruhi pertumbuhannya. Berarti kalau ZPT produksi dari tumbuhan sendiri itu dinamakan endogen ya ZPT. Selain itu, tumbuhan juga bisa dipengaruhi oleh hormon dari luar atau eksogen. Ya, ini hormon eksogen merupakan bahan kimia sintetis buatan manusia yang memiliki peran sama seperti hormon endogen. Berarti kayak kita pemberian hormon-hormon itu ya. Kayak gitu ya. Ya, saat ini sudah banyak tersedia produk-produk yang dilengkapi dengan zat pengatur tumbuh ya, baik yang terbuat dari bahan kimia maupun organik. Misalnya skor sendiri itu mengandung difeconazole. Difeconazole bukan untuk jamur saja, bisa untuk jamur tapi bisa untuk ZPT ya, kayak gitu ya, kayak gitu. Terus antonik, POC-nasa, terus sobi argo, pupuk hantu, root up, super gip dan sebagainya, ada G3, gibro, ada banyak lagi sitokenin atau apalah, terus wauksin atau apa, banyak sekali ya. Ya, jenis-jenis ZPT atau zat pengatur tumbuh itu ada auksin ya, ini bisa auksin, sitokenin, giberelin, etilen atau etana atau gas etilen, terus triakontanol ya, triakontanol, inhibitol dan paklobutrazol ya, sini kayak itu ya. Tapi nanti yang saya bahas ya, biasanya yang saya pakai dalam kehidupan sehari-hari itu
Auksin, dari auksin, sitokenin, dan giberelin ya. Ini berperan untuk, ya perannya tiga ini tuh sangat aktif sekali ya kayak gitu ya. Kemudian ini. Yuk. Nah, yang pertama tadi apa? Nah, auksin ya, hormon auksin. Kedua, sitokenin, dan ketiga giberelin. Ya, kayak gitu. Dari auksin sendiri, auksin ini, ya kan? Nanti itu berperan untuk perkecambahan, pertumbuhan batang, anakan produktif, pembentukan bunga, proses pengisian bulir. Kita lihat, kita bisa mengisinya. Ya, untuk auksin bisa untuk mengaruhi perkecambahan, terus pembentukan bunga, serta proses pengisian bulir. Ya, ini membantu auksin sendiri ini. Ya, untuk pertumbuhan batang kurang, untuk anakan produktif juga tidak dikurang berperan lah kayak gitu. Tapi membantu saja. Tapi berperan aktifnya itu untuk perkecambahan, pembentukan bunga, dan proses pengisian bulir. Nah, langsung aja pengertian dari auksin itu apa? Ya, ini bisa dilihat ini ya. Auksin adalah hormon tumbuhan yang berfungsi sebagai pengatur pembesaran sel dan memicu pemanjangan sel di daerah belakang meristem. Auksin ya dapat digunakan untuk memacu pertumbuhan tanaman. Hormon auksin secara alami ditemukan pada bagian akar, ujung batang, dan bunga. Nah, ya kan? Benar kan? Nah, ini. Nah, bisa dilihat sendiri ya. Fungsi auksin pada tanaman. Ya. Satu, fungsinya merangsang proses perkecambahan biji. Ya, untuk perkecambahan, ya kan? Nah ini auksin yang diberikan pada benih dapat memecah dormasi atau memecah dormasi untuk daya hidupnya lebih bagus kayak gitu. Biji atau benih digunakan dengan cara melakukan peredaman benih dengan auksin. Makanya biasanya saya itu kalau apa namanya, kalau peredaman benih padi biasanya saya campur dengan wauksin. Pernah saya video, pernah dulu ada yang pakai auksin, wauksin, ya, hormon auksin dan tidak. Ya. Tapi ya banyak sekali yang komen ya, mungkin dari apa namanya plastiknya. Sekarang memang saya bedakan, yang bening pakai auksin, yang butek nggak pakai auksin. Tapi ya banyak yang bilang ya itu butek atau gimana. Nanti videonya di deskripsi, nanti bisa dilihat ya, atau ditunjuk di sini. Nah ini nanti ada linknya di situ, bisa dilihat perkembangan pakai hormon auksin ya. Kedua, merangsang dan memacu proses pembentukan dan pertumbuhan akar. Berarti untuk pertumbuhan akarnya lebih cepat. Kalau akarnya panjang, berarti kan bagus kan, cepat mencari sari-sari makanan kayak gitu. Ketiga, merangsang terbentuknya bunga dan buah ya. Merangsang, bener kan, merangsang bunga dan buah tadi, maka bunga buah itu bagus sehingga tanaman produksi dengan maksimal. Merangsang terjadinya partenokarpi. Nah, partenokarpi itu apa sih? Nah, ini suatu kondisi di mana tanaman mampu membentuk buah tanpa penyerbukan sehingga memberikan auksin dapat menghasilkan buah tanpa biji. Jadi bagus waktu pembungaan dikasih ini ya, kayak gitu. Mencegah kerontokan buah, ya. Memecah dormasi pucuk atau apikal adalah suatu kondisi pucuk atau akar tanaman tidak mau berkembang. Biasanya kan nggak mau berkembang dari akarnya, bisa berkembang panjang, ya kayak gitu. Contoh bahan yang mengandung sitokenin alami itu bekicot, keongmas, cambah, ya kayak gitu ya. Kecambah itu ya, cambah itu. Ini bisa dilihat ini auksin, ya. Ini contohnya, ini contohnya saja hormon auksin ya kayak gitu ya. Nah ini kita lanjut ke sitokinin. Sitokinin berfungsi untuk apa aja? Ya, perkecambahan oke, betul kan? Ini perkecambahan oke, ya kan? Untuk perkecambahan oke, pertumbuhan batang oke, anakan produktif oke. Untuk anakan berarti sitokinin. Untuk pembuahan buah, pembentukan bunga tidak ada, nggak kurang berperan lah, nggak berperan tinggi gitu. Proses pengisian bulir juga tidak kayak gitu. Apa sih hormon sitokinin? Kita lanjut aja langsung ya. Kita lanjut ke sitokinin ya.
Ya. Nih, sitokinin. Nah, sitokinin berfungsi sebagai pemicu pembelahan sel pada tumbuhan. Senyawa yang dapat berfungsi sebagai sitokinin adalah kinetin dan zeatin. Ya. Kinetin pada awal ditemukan pada ekstrak sperma burung bangkai. Wih. Zeatin alami dapat diperoleh pada biji jagung muda. Selain itu, zeatin juga ditemukan pada air kelapa. Berarti air kelapa bagus untuk sitokinin, ya kan? Ini bisa dilihat. Nah, sitokinin itu untuk apa? Merangsang proses pembelahan dan pembesaran sel. Berarti saat bunting juga bisa, ya. Bunting dikasih air kelapa biar proses pembelahan pembesaran selnya biar cepat besar. Nah, memacu pertumbuhan dan perkembangan tanaman, merangsang proses perkecambahan biji, untuk merangsang proses tumbuh tunas, ya kayak gitu. Biasanya kan kalau yang sulit tumbuh atau gimana itu dikasih ini memperbanyak anakan. Nah, menghambat proses penuaan pada hasil panen. Nah, ini jangan dipakai, kelebihan nanti. Ya. Terus kelima, mempercepat penyebaran nutrisi dalam tumbuhan. Keenam, meningkatkan sintesis pembentukan protein pada tanaman. Contoh bahan yang mengandung sitokinin alami: bonggol pisang, jagung muda, dan air kelapa. Banyak temukan di kehidupan sehari-hari lah ya. Ini bisa dilihat, ini gambar sitokinin murni atau contohnya. Nah, ini gambarnya. Oke. Hormon yang ketiga atau yang terakhir dari penyebutan ini ya, itu hormon gibrelin. Nah, hormon gibrelin sendiri berpengaruh untuk dari gambar ini, kelima gambar ini, kita lihat ya. Untuk proses perkecambahan juga bisa, untuk peredaman benih ya. Terus untuk pertumbuhan batang juga langsung tumbuhnya statis, langsung signifikan tinggi gitu ya. Lancir tinggi atau panjang. Untuk anakan produktif itu kurang. Soalnya saya pernah mengaplikasikan Gibro saat selesai tanam, dikasih itu emang tinggi tapi anakannya kurang. Nah, makanya dikasih sedikit saja kayak gitu biar tingginya. Kalau musim kemarau kayak gini kan air agak kurang ya, kalau musim kemarau ya, itu pakainya saya pakai gibrelin, Gibro G3 atau lain sebagainya ya, yang mengandung G3 ya. Hormon GA3 itu sendiri, CPT GA3 itu emang kayak gitu. Nah, lanjut ke bentuk bunga ya, pembentukan bunga ya. Saat pemakaian Gibro saat mau keluar malai atau pembungaan ya kan, itu bisa serempak kalau pemakaian gibrelinnya pas waktu tepat dan nggak ada penyakit, itu memacu keluarnya bunga dan panjang kayak gitu, berpanjang. Yang terakhir itu proses pengisian bulir. Ya, berperan untuk proses pengisian bulir. Biasanya kalau saya kasih itu langsung cepat. Kuningnya itu kuningnya cepat kayak gitu ya. Kita lanjut aja. Nah, gibrelin. Gibrelin sering juga disebut dengan GA, gibrelic acid ya, atau asam gibrelat. Gibrelin memiliki kemiripan sifat dengan sitokinin. Nah, hampir mirip. Gibrelin dapat ditemukan pada hampir semua siklus hidup tanaman. Nah, gibrelin alami dapat diperoleh pada tumbuhan paku-pakuan ya, paku-pakuan atau pakis, jamur, lumut, gimnosperman ya, dan angiospermae. Nah, terdapat pada biji muda, pucuk batang, ujung akar, dan daun muda. Gibrelin dapat ditemukan dalam dua fase utama, yaitu gibrelin aktif, GA bioaktif, dan gibrelin non-aktif ya. Gibrelin aktif, GA atau gibrelin acid bioaktif, inilah yang mengontrol pertumbuhan dan perkembangan seluruh tumbuhan, baik dari akar, daun maupun batang tanaman, seperti perkembangan benih, perkecambahan biji, pertumbuhan tunas, pertumbuhan daun, merangsang pembungaan, perkembangan buah, perpanjangan batang, serta diferensiasi akar gitu. Berarti dari akar sampai ujung itu berpengaruh semua. Nah, gibrelin itu. Nah, fungsi gibrelin pada tanaman: satu, merangsang pembungaan ya kan, pembungaan,
Makanya saat bunting dikasih. Perangsang proses ketambahan, nah, bisa saat kita meredam benih dikasih ini juga bisa. Mematahkan dormasi atau hambatan pertumbuhan tanaman sehingga tanaman tumbuh normal tidak kerdil. Saat tanaman itu kerdil itu bisa pakai ini, nah, kayak gitu. Maka dormasi atau saat tumbuhan atau benih itu enggak persentase tumbuhnya kecil kan, apa hidupnya kecil, kasih ini kayak gitu. Perendamannya benihnya kayak gitu ya. Nah, ini tumbuh normal dengan cara merecap proses pembelian sel. Nah, 4 berperan pada pemanjangan sel. Nah, makanya saat proses vegetatif kalau dikasih ini tetap langsung tinggi tanaman cepat ya gitu. Contoh bahan alami mengandung hormon gibrelin ya, kayak rebung, bawang merah ya kayak gitu dan lain-lain. Bisa kita beli di toko-toko pertanian itu kayak ini contohnya Gibro, terus GA3, gibrelin murni, terus apalah banyak sekali ya kayak gitu ya. Nah, ya kan? Nah, itulah tadi dari 3 peranan hormon pada tanaman tadi ya. Ya, terima kasih telah menonton video channel Pemuda Petani. Saya doakan semoga rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat selalu dan dijauhkan dari segala mara bahaya serta panennya melimpah ruah, amin ya. Ya, kalau emang ada kekurangan bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Karena tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna ya. Bisa ditambahkan ya kayak gitu ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing biar apa? Untuk memajukan petani Indonesia ya. Pejuang pangan di Indonesia. Ya, salam hebat ya. Jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis loh ya. Untuk memajukan channel ini ya tolonglah rekan-rekan sekalian klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi seputar pertanian khususnya padi. Bisa di-share pengalaman ini ke rekan-rekan petani di seluruh dunia lah, bukan Indonesia saja, di seluruh dunia ya. Untuk itu salam hebat, salam pemuda petani Indonesia hebat, maju terus petani Indonesia, pejuang pangan di negeri ini.